kolam ini nggak, Bu? Ini yang pernah bajunya kan punya ini. Terus ini pengen pakai bajunya dari mana? Dari DHM masuk baju sumur atau baju sumur? Masuknya ke sini. Cuci. Jadi dipakai. Itu kan tepung-tepungnya hitam ya. Bisa jadi bening gitu, pecah ini. Pakai apa? Pakai kaporit. Masuk ke. Berapa banyak kadarnya? Sekali. Makanya dia jadi putih. Satu kaleng kaporit itu untuk berapa kilo terigu? Tak bagus bisa main dibalik tuh kan? Tapi kamu masih pakai nggak? Harganya lebih murah. Sama aja. Nah, harganya sama. Kamu tidak ada minta kualitas yang bagus. Apa dia sagu apa? Sagu apa? Kuning. Tadi Ya, ceritakan di sini, Pak. Cerita kau lah. ya kan dari bak besar itu Oh, masuk sini dicuci. oh. Bila cuci kita sini, kita sini dicuci lagi, baru diambil, dimasak. Itu ada campuran-campuran kaporit atau apa? Dari mana? Kapur itu lah. Ya dari mana? Apa pacak dicampur itu? Alasannya apa? Nyuci aja kapur itu, bukan nyuci campur masak. Itu cuci. Ya, Tapi kan sama dibuang banyak lagi, dicampur ya. dalam situ kan? Iya, kan banyu kan dibuang, habis kapur gitu. Berapa Banyunya dari mana, Udah Bang? masuk sini enggak pakai Banyunya kaporit dari lagi. mana? Banyu-banyu ini dari mana? Banyu-banyu sawah itu ya? Berapa banyak kaporit yang dicampur kok? Ya tergantung dari sagunya, kalau dia sagunya bagus ya sedikit, dan banyak tergantung. Kalau sagunya jelek, Mungkin lebih. berapa liter, berapa kali? Disesuaikan, Pak ya? 2 kali kalau Sehari Oh. produksi berapa banyak? Sehari produksi berapa banyak? ini Oh, tergantung lah matahari. Kalau kayak gini nggak ada produksi ini diedarkan di mana saja? luar kota, Di mana luar kotanya? di ya, Tanjung Raja, Ini mereknya apa, Pak? Cak Ayam, Hah? Cak Ayam. Berapa? Hah? Berapa? 15 tahunan. 4 tahun. Berapa gaji? Kalau kami ini borongan, Borongan kayak mana? sebalan aja. Oh, balan. Berapa di Pak? 4.200. 4.200 sebal. Sebal. Tahunya dikirim ke mana nih, tahu enggak? Kata-kata Kebun. jarang tahu kan. Kalau yang murid-mudian. Murid-mudian. Berapa upah Siapa kita, nama Bu? kita, Bu? Upah berapa upah? Banyak 4.200 borongan. Tapi kalau tidak dapat kita mentok kan itu online. Tidak dapat jadi Siapa nama Ibu? rohani. Rohani. Umur 43 tahun. Warga sini lah. Itu kenapa, Pak? Kriteria tidak layak itu bagaimana sih, Pak? Kita lihat dari sarana prasarana yang tadi Pak. Dari awal kita lihat mulai dari pembuatannya sampai selesai, baik itu di tempat dan di lingkungannya tidak Sesuai lagi Pak ya? sesuai lagi. Ya. Dengan dicampur dengan kaporit itu mungkin efek sampingnya terhadap manusia Kesehatan apabila gimana, Pak? konsumsi di Nah, nanti kesehatan itu nanti Pak ada bahayanya jelas Pak. Nah, masuk dikonsumsi ke lambung kita nantinya menyebabkan penyakit lambung. Sebagai apa, Pak? Sebagai kepala seksi farmasi langsung Pak. Oke. Yang pertama tadi kita coba koordinasi dari kantor bahwasanya terkait izin lingkungan ini apakah sudah ada atau belum, tapi ternyata setelah kita turun ke lapangan terkait izin lingkungannya belum ada, maka kita akan memanggil pihak perusahaan, nanti akan kita berikan arahan untuk membuat izin lingkungan. Oh, jadi memang selama dia buka ini memang belum ada Pak ya? Tidak ada Pak, tidak ada baik itu SPL ataupun KUPL-nya ataupun izin lingkungan yang lain. Boleh ceritakan dulunya apa sih, Pak, ini Pak, sehingga kita sampai tidak tahu bahwa ini tidak izin lingkungan itu? Yang pertama memang tidak adanya laporan ke kita bahwasanya ini operasinya untuk apa dan apa yang dibuat di dalam kita tidak tahu karena pagarnya cukup tinggi dan cukup tertutup. Kita tidak menyangka ini merupakan produksi bahan makanan seperti itu. Kalau untuk sanksinya sendiri dari Yang pasti kalau sanksinya yang jelas dia sudah melanggar Undang-Undang Lingkungan, Undang-Undang 32. Tetapi di sini kita akan coba untuk tindakan preventif kepada mereka adalah untuk membuat izin lingkungan terlebih dahulu. Dan nanti baru proses yang lain untuk pengolahan limbahnya ataupun yang lainnya. Dapat informasi dari warga kalau misalnya ada suatu perumahan yang ditutup sama pagar, ternyata kami masukin, dari taunya itu suatu ya sejenis pabrik lah ya, yang memproduksi pabrik sour. Bu, ini pabrik sour ini sudah berapa lama ada Bu? Kalau berdasarkan dapat informasi ya 10 tahun lebih ada.
Bu, ini kenapa digerebek oleh Polsek dan dinas ini, Bu? Kami menggandeng dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan juga Dinas Lingkungan Hidup, karena sepertinya kalau misalnya kita lihat secara kasat mata itu tidak layak. Tidak layaknya seperti apa, Bu? Satu, masalah pembuatan daripada bahan dasar untuk pembuatan soun itu sendiri dicampur dengan kaporit. Yang kedua, masalah lingkungan. Lingkungannya itu kalau misalnya awal mula soun itu dibuat, baik itu dari air yang kotor, lanjut dipakai kaporit, dari tepung terigunya yang hitam dicampur lagi kaporit, jadi seakan-akan bumbu itu bisa jadi bersih, jadi putih karena ada kandungan kaporit. Untuk langkah selanjutnya ini langkah hukum sementara ini apa Bu? Tadi kita pasang Bu. Untuk sementara kita polis line, jadi kita tutup sehingga tidak ada lagi produksi untuk pabrik. Sambil kami menunggu dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perindustrian untuk bagaimana tindak lanjutnya, apakah bisa dilakukan upaya hukum ataukah hanya bersifatnya teguran. Untuk pemiliknya sendiri Bu, gimana Bu? Ya, Apa akan kita panggil, Bu? lakukan pemanggilan dan kita akan lakukan pemeriksaan. Untuk yang Pencelupan nanti airnya itu dikasih sama dan untuk kadarnya